pemirsa JTV, senang sekali saya Yumit Agustina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kembang Lambe. Nah pemirsa, sedikit berbeda ini dari episode-episode sebelumnya. Kembang Lambe kali ini sedang berada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Nah nanti di sini kita akan mengetahui seperti apa sih pelayanan yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam, ini ada berita dari Karisidenan Kediri untuk Anda. Inilah Subiantoro, 53 tahun, warga Jombang, yang selama ini tinggal di Desa Purwokerto, Kecamatan Serengat, Blitar. Subiantoro harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena membuat dan meracik bahan peledak. Subiantoro ditangkap di rumahnya beserta barang bukti. Di hadapan petugas, Subiantoro mengaku mendapat bahan untuk membuat dan meracik bahan peledak dari seseorang di Jombang dan dari Tulungagung. Keahlian meracik bahan peledak ini didapat ia saat masih kecil. Bahan peledak hasil racikannya dijual seharga Rp150.000 per kilogramnya. Dia rakit sendiri atau beli dari orang? Bikin sendiri, ini kertas-kertas tisu. Oh, bikin sendiri. Ini sumbunya ya? Oh, sedangkan kalau ini bahan-bahannya ini beli dari mana? Itu dari ranum sendiri, Pak. Racik sendiri? Kasat Reskrim Polresta Blitar AKP Heri Sugio mengatakan pihaknya berhasil menangkap peracik bahan peledak. Tersangka sudah lama menjadi target operasi pihak kepolisian Resort Blitar Kota. Karena dulu saat digerebek di rumahnya, tersangka kabur dan rumah dikunci. Dari tangan tersangka ini, petugas mengamankan 7 kg bahan peledak yang ditaruh dalam 7 kantong plastik dan ratusan sumbu sebagai pemicunya. Kami tangkap kemarin karena dia kedapatan telah membuat bahan peledak untuk bahan mercon atau petasan. Memang untuk di bulan Ramadan ini kebanyakan masyarakat di sini mempunyai semacam tradisi untuk membuat petasan. Dan ini dilarang karena yang bersangkutan melanggar Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dan ancaman hukumannya 20 tahun. Pihak kepolisian juga menghimbau agar warga tidak bermain-main dengan petasan atau bahan peledak karena sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan. Ya pemirsa, itu tadi sudah kita simak satu berita dari Karisidenan Kediri. Nah saat ini pemirsa, saya sudah bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, Bapak Muklis. Nah ini, selamat sore Pak Muklis. Selamat sore. Nah apa kabar hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah pemirsa, saat ini saya akan ngobrol-ngobrol nih tentang salah satu pelayanan yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, yakni mengenai sertifikat begitu ya Pak Muklis ya. Nah ini sedang ada program apa ini yang dijalankan oleh BPN Kabupaten Kediri sendiri Pak Muklis? Ya, jadi untuk tahun 2017 ini sebenarnya bukan hanya Kabupaten Kediri, sebenarnya seluruh Indonesia. Ya, target ini sudah ditayangkan dan target keseluruhan itu sekitar 5 juta bidang. Oke. Kebetulan ini kegiatan pendaftaran tanah sistematis secara lengkap. Ini yang produk akhirnya nanti bisa terjadi ada daftar-daftar tanah, kemudian ada juga sertifikat tanah. Jadi kegiatan itu di Kabupaten Kediri untuk saat sekarang ini sampai dengan bulan Juni 2017 kita mendapatkan target 16.000 bidang. 16.000 bidang, oke. Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang didanai dari anggaran APBN yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR BPN. 16.000 bidang itu, dan itu ditetapkan dalam tahun angka 2017 ada di 18 desa, di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Itu dari kegiatan pendaftaran sistematis lengkap itu secara teknis setiap desa nanti akan dilakukan pengukuran secara lengkap dan dibuatkan daftar tanah masing-masing desa, sehingga dalam satu desa itu dapat mempunyai data ukur yang lengkap, mana yang sudah punya sertifikat, mana yang belum, terkait juga status tanahnya, penggunaan tanah dan sebagainya terdata semua di situ. Nah, untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ada 4 nantinya
Ada 4 klaster. Nah, oke, ini ada 4 klaster. Nah, ini jangan dijawab dulu Pak Muklis. Nah, pemirsa, itu tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Bapak Muklis tentang program yang sedang dijalankan oleh BPN tidak hanya di Kabupaten Kediri, tapi di seluruh Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, ini kita simak satu berita lagi untuk Anda. Cuaca buruk yang terjadi di Laut Selatan Jawa Timur mengakibatkan nelayan yang berada di Pantai Popoh, Kabupaten Tulung Agung takut melaut. Suasana di tempat pelelangan ikan dan dermaga kapal nelayan Pantai Popoh, Kabupaten Tulung Agung pun terlihat sepi. Kapal-kapal nelayan bersandar dan tidak ada aktivitas para nelayan maupun pedagang ikan yang menjajakan hasil tangkapan ikan. Hal ini disebabkan karena para nelayan tidak melaut sudah hampir 2 tahun ini. Selain faktor cuaca atau alam ombak yang tinggi, mereka sudah tidak mempunyai modal lagi untuk biaya melaut. Menurut salah satu pedagang ikan, saat ini stok ikan sepi dan hanya mengandalkan kiriman dari kapal besar yang membawa ikan. Itu pun harganya melambung tinggi. Sedangkan pada bulan suci Ramadan saat ini, permintaan masyarakat akan ikan laut diperkirakan melonjak, namun kondisinya masih belum ada ikan. Pak, nelayan ini tidak melaut, kenapa Pak? Ini kan belum waktunya musim, biasanya kalau sudah datangnya musim kan sudah melaut. Biasanya mulai bulan 7 itu. Bulan 7 Juli Pak ya. Ini tidak melaut sudah berapa tahun Pak? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kenapa Pak? Hujan terus. Pak ya. Kapal-kapal nelayan yang berukuran kecil tidak berani mencari ikan ke tengah karena masih tingginya ombak laut. Untuk mengisi kekosongan kegiatan, mereka memperbaiki jaring ikan dan kapal motor. Selain itu, para nelayan ini beralih profesi sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan makan setiap harinya. Dari Tulung Agung, Agus Bondan, Muhammad Imron Danu melaporkan. Ya pemirsa, kita sudah simak bersama berita dari Karisidenan Kediri. Nah, Kembang Lambe akan segera kembali usai jeda pariwara pemirsa. Dan tentunya kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri.